Kamu selalu melihat apapun yang kamu lakukan itu tidak pernah benar. Kedua, sering membandingkan diri dengan orang tua lainnya. Apapun yang orang tua lain lakukan, kamu pasti akan membandingkan. Ketiga, kamu selalu menuntut anak untuk menjadi seperti kamu, karena kamu merasa hanya kamu yang paling tahu apa yang terbaik buat anak. Keempat, sering menolak bantuan anak karena kamu meragukan kemampuannya. Kamu merasa anak nggak mungkin bisa, jadi kamu nggak mungkin mau dibantu sama anak. Lima, terlalu banyak mengkritik anak. Apapun yang anak lakukan itu rasanya juga tidak akan pernah benar di matamu karena kamu punya standar tertentu. Enam, banyak berteriak adalah salah satu tanda orang tua perfeksionis. 7. Tidak menginginkan perubahan karena kamu tidak merasa ada yang perlu dirubah dalam keadaanmu sekarang. Nah, apakah kamu termasuk orang tua perfeksionis? Orang tua itu pengen anaknya 100% sama persis sama orang tua, jadi duplikatnya orang tua, dan anak nggak boleh membantah sama sekali perintah orang tua. Orang tua yang seperti ini akan membuat anaknya tertekan dan cenderung tidak akan pernah merasa disayang orang tuanya. Kalau kamu udah punya anak, yuk belajar jadi orang tua yang lebih baik. Tahu nggak sih, ini cara mendidik anak yang bikin anak keras kepala. Pertama, sering membentak anak. Jika anak salah terus dibentak, itu hanya menimbulkan sakit hati meskipun anak nurut tapi hatinya jengkel. Dua, selalu menuruti permintaan anak. Kalau anak rewel, bawaannya mama tuh pingin kasih apapun juga, yang penting anaknya nggak rewel, itu salah ya. Tiga, selalu berbicara dengan nada keras. Ini akan mengajarkan anak untuk berbicara dengan nada keras untuk menyelesaikan masalah. 4. Anak yang kurang perhatian, karena biasanya anak yang keras kepala itu tandanya kurang perhatian. 5. Otoriter. Orang tua selalu menuntut anak untuk mengikuti kemauan dari orang tua. Kalau gini nih membuat anak semakin sering melawan orang tua saat dia dewasa. Tahu nggak sih, kalau kamu sering bentak-bentak anak, ini dampaknya. Pertama, kecerdasan dan kreativitasnya itu akan menurun. Anak yang sering dibentak itu sel otaknya tidak bisa mendukung dia untuk mencari solusi, makanya cerdasnya akan berkurang. Kedua, susah fokus. Kalau kamu sering bingung kenapa anakku nggak fokus, pertanyaannya kamu sering bentak anak atau enggak? Ketiga, pendendam. Semua bentakan itu akan dia ingat di memorinya sampai dia dewasa. Kalau anak itu sudah sering dibentak dan kecewanya banget sama orang tua, itu membuat dia nggak bisa melupakan perbuatan orang tua sampai dia dewasa. Sikap orang tua yang sering membuat anak malas deket sama orang tuanya. Pertama, terlalu banyak mengkritik anak tapi tidak pernah dipuji untuk usaha dan keberhasilannya. Kedua, tidak pernah mendengarkan dan menghargai keinginan anak. Ketiga, selalu memarahi anak kalau ada salah tanpa didengarkan alasan dia melakukan itu. Keempat, ini yang paling sering dilakukan oleh orang tua yang benar-benar membuat anaknya tuh malas kalau dekat-dekat orang tua, yaitu terlalu sering diungkit-ungkit kesalahannya, tapi usahanya untuk berubah tidak pernah dihargai sama sekali. Jadi anak akan berpikir, ngapain berubah, toh perubahannya nggak pernah dihargai. Kalau kalian sebagai orang tua, please stop melakukan hal-hal ini ke anak. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi teman bagi anak-anak dan anak-anak itu bisa terbuka sama kita.